Di wilayah pesisir Indonesia, mangrove menjadi benteng alami yang tak tergantikan. Selain melindungi daratan, ekosistem ini menyimpan potensi ekonomi dan wisata yang besar. Salah satu kawasan yang memiliki kekayaan tersebut adalah mangrove Guraping di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Indonesia memiliki luas mangrove terbesar di dunia, dan Guraping merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat 12 spesies mangrove sejati dan 8 spesies asosiasi yang tumbuh subur di lokasi ini. Keindahannya menjadikan Guraping sangat potensial sebagai destinasi ekowisata berbasis edukasi, konservasi, dan budaya lokal. Namun di balik potensinya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pengembangannya. Infrastruktur pendukung masih terbatas, mulai dari akses informasi, sanitasi, hingga fasilitas wisata yang belum memadai. Upaya promosi masih minim, dan peran masyarakat dalam pengelolaan wisata belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, sebagian penelitian sebelumnya hanya menitik beratkan pada aspek ekologi dan vegetasi, sehingga strategi pengembangan secara menyeluruh belum banyak dibahas. Kondisi inilah yang mendorong perlunya perumusan strategi pengembangan ekowisata mangrove Guraping secara berkelanjutan, dengan menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk itu digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dikombinasikan dengan analisis SOAR untuk menghasilkan strategi yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan lokal. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan SOAR, sebuah pendekatan strategis yang berfokus pada strengths, opportunities, aspirations, dan results. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat kondisi ekologi seperti studi sebelumnya, tetapi mengintegrasikannya dengan pemetaan partisipasi masyarakat, kualitas fasilitas, peluang ekonomi melalui UMKM dan homestay, serta potensi kolaborasi lintas sektor. Hasilnya adalah model strategis yang dapat diterapkan tidak hanya di Guraping, tetapi juga menjadi contoh bagi pengembangan ekowisata mangrove di wilayah lain di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekosistem Guraping berada dalam kategori baik, dengan 77,6% responden menilai vegetasi mangrove sangat sehat dan alami. Tingkat pemanfaatan kawasan juga tergolong optimal, meskipun masih terbatas pada kegiatan seperti trekking, fotografi, dan edukasi sederhana. Sementara itu, fasilitas seperti toilet dan gazebo masih memerlukan peningkatan karena sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, terutama dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan UMKM, namun masih perlu peningkatan dalam keterampilan layanan wisata. Di sisi lain, aspirasi wisatawan menunjukkan bahwa 86% menganggap keaslian ekosistem sebagai daya tarik utama, dan lebih dari 70% berharap Guraping dikembangkan sebagai destinasi edukasi unggulan. Melalui analisis SOAR, penelitian ini menghasilkan 5 strategi utama. Pertama, memperkuat konservasi melalui rehabilitasi dan edukasi lingkungan. Kedua, mengembangkan produk ekowisata edukatif yang dikombinasikan dengan budaya lokal. Ketiga, memberdayakan masyarakat melalui UMKM, homestay, dan peningkatan kapasitas Pok Darwis. Keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung secara kolaboratif. Dan kelima, memaksimalkan pemasaran digital serta kemitraan lintas sektor untuk memperluas daya tarik Guraping. Strategi-strategi ini diharapkan mampu menjadikan Guraping sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya indah, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Luaran penelitian ini berupa artikel ilmiah yang sudah publikasi pada Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries yang terindeks Scopus Q3 pada volume 29/6 1429 sampai dengan 1443 tahun 2025.